Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari aritmatika sosial, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kemarin. Kemarin itu kita sudah membahas mengenai kegiatan 6.1 dan 6.2, di mana mengenai materi memahami keuntungan dan kerugian dan menentukan bunga tunggal. Nah, selanjutnya pada kegiatan 6.3 kita akan mempelajari mengenai bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara. Nah, baik. Next. Nah, jadi di sini saya menyajikan 3 buah gambar yang merupakan satu buah komponen produk tetapi memiliki 3 makna yang berbeda. Nah, kita bisa lihat kalau makanannya itu disebut sebagai neto, sedangkan untuk kardus disebut sebagai tara, lalu kemasan untuk makanannya itu disebut dengan bruto. Nah, saya punya pertanyaan nih. Nah, dari ilustrasi di atas, apa yang dimaksud dengan neto, tara, dan bruto? Jelaskan dengan bahasa kalian. Serta dari ilustrasi di atas, bagaimana cara kalian menentukan rumus untuk mencari bruto, neto, dan tara? Nah, di sini saya sedang menyajikan tabel bagaimana sih cara mencari neto, bruto, dan tara. Nah, saya sudah memberikan contoh, tapi kalian juga harus menjawabnya, di mana neto sama dengan bruto dikurangi titik-titik. Nah, kita lihat misal nomor 1 itu kan neto sama dengan bruto dikurangi, nah maka bruto dikurangi tara. Kenapa? Karena kan suatu kemasan makanan itu awal mulanya itu dari kemasan makanannya, lalu dikurangi dari kardusnya. Nah, selanjutnya karena tadi saya menyajikan 2 buah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan bruto, neto, dan tara, serta bagaimana sih cara menentukannya? Baik, nah jadi bruto adalah berat suatu benda bersama kemasan atau bungkusnya, sering disebut juga dengan berat kotor. Nah, lalu bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, selanjutnya baik. Selanjutnya itu neto. Nah, neto itu adalah berat dari suatu benda tanpa kemasan atau bungkusnya, atau sering disebut juga dengan berat bersih. Nah, rumusnya itu adalah neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, sedangkan untuk persentase neto sama dengan neto dibagi dengan bruto dikali 100%. Nah, untuk selanjutnya pengertian dari tara. Nah, tara itu adalah selisih antara bruto dan neto. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu karena sesuai dengan pengertiannya, maka tara sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Nah, persentase tara yaitu tara persentase sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, selanjutnya saya punya 3 pertanyaan nih, di mana pertanyaan nomor 1 sudah diketahui bruto dan netonya, lalu pertanyaan nomor 2 sudah diketahui bruto dan taranya, dan yang ketiga yaitu sudah diketahui neto dan taranya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ditanyakan berapa sih taranya, lalu nomor 2 berapa sih netonya, dan nomor 3 itu berapa brutonya. Oke, kita ingat rumus tadi bahwa bruto, regulator, bruto itu neto ditambah dengan tara. Nah, oke, kita lihat next slide.
Oke. Nah, yang ditanyakan bruto itu ada pada pertanyaan nomor 3. Nah, sudah diketahui bahwa kan tadi bruto itu sama dengan neto ditambah tara ya. Nah, maka langsung saja neto ditambah dengan tara. Maka 12,3 ditambah 2,1 hasilnya. Nah, 12,3 kg ditambah dengan 2,1 kg. Nah, hasilnya itu adalah hasilnya itu adalah 14,4 kg. Nah, pertanyaan nomor 2 yang ditanyakannya itu kan neto. Nah, kita ingat rumus neto. Neto itu kan bruto dikurangi dengan tara. Maka substitusikan, brutonya sudah diketahui 5 kg dan taranya sudah diketahui 5,5 kg. Maka 5 kg dikurangi 5,5 kg sama dengan negatif 0,5 kg. Jadi netonya adalah negatif 0,5 kg atau dibaca kilogram. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 1 itu kan ditanyakan berapa taranya ya. Nah, maka taranya itu kan ingat rumus tara, bahwa rumus tara itu yaitu bruto dikurangi dengan neto. Nah, maka sudah diketahui brutonya 5 kg dikurangi netonya 7 kg. Maka 8 dikurangi 7 kg sama dengan 1 kg. Jadi taranya adalah 1 kg. Nah, bentar ya, kita pakai highlighter dulu. Nah, ini hasilnya dari pertanyaan pertama bahwa hasilnya itu 1 kg. Pertanyaan kedua netonya 0,5 kg dan yang terakhir brutonya 14,4 kg. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Suatu benda memiliki benda kotor 5 kg dan berat bersih 4,5 kg. Tentukan tara dari benda tersebut. Nah, kita lihat kan tadi sudah diketahui dari definisi itu bahwa berat kotor. Nah, kita ingat kembali kepada pengertian bahwa berat kotor atau disebut juga dengan bruto. Nah, sedangkan berat bersih disebut juga dengan neto. Maka brutonya itu berarti 5 kg dan taranya itu dan netonya itu 4,5 kg. Nah, maka jawabannya itu kan ingat pada rumus bahwa tara sama dengan bruto atau berat kotor dikurangi neto atau berat bersih. Maka kita substitusikan dan hasilnya itu 5 kg dikurangi dengan 4,5 kg, 4,5 kg, maka hasilnya 0,5 kg. Jadi tara dari benda tersebut adalah 0,5 kg. Oke, pertanyaan selanjutnya bahwa suatu benda memiliki neto 10 gram dan tara 500 gram. Tentukan bruto dari benda tersebut. Maka diketahui bahwa netonya itu 10 kg dan taranya 500 gram. Kita ingat bahwa gram, nah kan ini beda satuan ya, ini kilogram, ini gram. Maka kita harus samakan terlebih dahulu, bebas mau ke dalam gram kan atau ke dalam kilogram. Kita ingat bahwa ke dalam kilogram berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka 1 gram sama dengan 0,001 kilo. 0,001 gram. Nah, maka bruto dari benda tersebut adalah, kan rumus bruto itu neto ditambah dengan tara. Maka 10 kg ditambah 0,5 kg, jawabannya 10,5 kg.
Nah, jadi bruto dari benda tersebut adalah 10,5 kg. Next. Atau bisa juga, tadi kan jawabannya itu ada dua kemungkinan, dalam satuan kilogram dan dalam satuan gram. Nah, kalau dalam satuan gram itu maka 10.000 gram ditambah 500 gram, maka jawabannya 10.500 gram. Nah, jadi bruto dari benda tersebut adalah 10,5 gram. Next. Nah, suatu benda memiliki bruto 6 kg dan neto 5.500 gram. Tentukan tara dari benda tersebut. Sama dengan pertanyaan sebelumnya bahwa jawabannya itu pasti ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena kan satuannya itu berbeda, bisa dalam satuan kilogram atau dalam satuan gram. Nah, kalau kita hitung dulu dari dalam satuan gram. Dalam satuan kilogram, kita ingat bahwa 1 gram sama dengan 0,001 kilogram dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, jadi kalau 5.500 gram sama dengan 5,5 kilogram. Nah, maka kita ingat rumus dari tara bahwa bruto dikurangi neto, maka 6 kilogram dikurangi 5,5 kg. Jawabannya yaitu 0,5 kg. Nah, jadi tara dari benda tersebut adalah 0,5 kg. Atau dalam satuan gram, 6.000 gram ditambah 5.500 gram sama dengan 6.000 gram dikurangi 5.500 gram sama dengan 500 gram. Nah, jadi jawabannya adalah 500 gram. Oke. Next. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih. Seorang pedagang membeli satu peti jeruk seberat 10 kg. Jika dalam berat petinya saja 1 kg, tentukan persentase dari neto. Kita garis bawahi. Nah, diketahui dari soal ini bahwa pedagang membeli satu peti jeruk. Nah, berat semuanya itu kan 10 kg. Nah, berat petinya saja 1 kg dan ditanyakan adalah persentase dari neto. Oke, jawabannya yaitu kan dari soal tersebut kita harus mencari netonya dulu berapa, kan belum diketahui nih. Nah, untuk mencari persentase neto tentunya kita harus mengetahui berapa dulu netonya. Nah, maka persentase neto sama dengan neto dibagi bruto dikali 100%. Maka tadi sudah diketahui bahwa neto itu kan bruto dikurangi tara, maka 10 kg dikurangi 1 kg itu 9 kg, maka 9 dibagi 10 dikali 100%. Nah, jawabannya itu 900%. Maaf, ini tidak harus ada ini lagi ya. Maka 900% dibagi 10. Maka jawabannya itu kita sederhanakan dan jawabannya itu 90%. Jadi persentase neto dari jeruk tersebut adalah 90%. Nah, next. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Seorang pedagang membeli 75 karung kacang tanah dengan bruto 10 kg dan tara 3% setiap karungnya. Maka neto dari seluruh kacang tanah tersebut adalah, nah diketahui dari soal ini bahwa pedagang membeli 75 karung kacang tanah dengan bruto 10 kg serta persentase taranya 3%. Nah, berapa netonya? Kita jawab. Nah, tara. Ingat bahwa tara itu kan tara persentase dikali bruto. Nah, di mana taranya itu kan tadi sudah diketahui 3% dikali brutonya itu 10 kg, maka 3/100 dikali 10, maka 30 dibagi 100. Nah, kita sederhanakan menjadi 3 dibagi 10. Nah, 3 dibagi 10 berapa? Jawabannya itu 0,3. Nah, kita ingat, kan itu hanya satu karung. Nah, kan yang diketahui dalam soal ini ada 75 karung kacang tanah. Maka
hasil dari satu neto ini dikali dengan 75 karung kacang tanah, maka jawabannya 727,5. Nah, jadi berat bersih dari seluruh kacang tanah itu adalah 727,5 kg. Oke, nah ayo berlatih. Selanjutnya saya menyajikan 3 buah pertanyaan nih untuk kalian diskusikan, untuk kalian jawab dan kumpulkan pada grup WhatsApp. Nah, saya tunggu jawabannya, tetapi saya akan membahas soal-soal yang sudah saya berikan. Oke, bahas soal pertama, di mana kemasan pertama bertuliskan netto 70 ml dijual dengan harga 5.000. Kemasan kedua bertuliskan 140 ml dijual dengan 9.000. Dan kemasan ketiga tertuliskan 210 ml dijual dengan 13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi cukup untuk membeli ketiga pilihan sampah tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Nah, jika saya sebagai Adi, tentunya saya akan membeli yang lebih murah ya. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa kemasan pertama 70 ml dijual dengan 5.000, kemasan kedua 140 ml dijual dengan 9.000, kemasan ketiga dengan neto 210 ml dijual dengan 13.000. Dan ditanyakan manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi. Nah, kita ingat rumus bahwa harga dibagi isi, maka dari soal tersebut diperoleh untuk kemasan pertama harga dibagi isi, maka harga dibagi isi yaitu 5.000 dibagi 70 ml. Nah, ini maka hasilnya sama dengan, kita sederhanakan nih, maka hasilnya sama dengan 500 dibagi 7. Nah, 500 dibagi 7 berapa? Nah, hasilnya itu 71,428. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa 71,428 itu sama dengan 7, bulatkan ya, maaf tadi maksud saya itu bulatkan, maka hasilnya 71,43. Oke, rumus yang kedua. Oke, nah ini kemasan kedua berarti sama, harga dibagi isi, harganya sudah diketahui bahwa 9.000 dibagi 140 ml, hasilnya itu 62,289 dibulatkan menjadi 64,29. Nah, untuk kemasan ketiga harga sama, harga dibagi isi bahwa 13.000 dibagi 210 disederhanakan menjadi 1.300 dibagi 21, hasilnya 61,904 dibulatkan menjadi 1,9. Semua kemasan didapat dari kemasan pertama 71,43 harga per mililiternya, 64,29 harga per mililiternya, 61,9 harga per mililiternya dari kemasan ketiga. Nah, dari ketiga kemasan tersebut ternyata termurahnya adalah harga kemasan ketiga. Meskipun secara nominal harganya paling mahal, ternyata harga per mililiternya paling murah. Dengan begitu, seandainya saya sebagai Adi, seharusnya saya memilih untuk membeli sampo pada kemasan ketiga karena harganya yang lebih worth it ya, sebanding. Nah, untuk soal nomor 2 ada 4 soal. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Oke, saya akan lihatkan saja ya jawabannya. Nah, diketahui, ditanyakan. Nah, soal pertama. Nah, jadi sudah diketahui bahwa bagian 1 didapat bahwa taranya 1 kg, persentasenya itu 98% dan persentase taranya itu 2%. Lalu dari soal kedua
yaitu bahwa diketahui bahwa netonya harusnya 24,5 kg, persentase neto 98%, persentase utara 2%. Nah, lalu soal ketiga jawabannya yaitu brutonya 151,85 kg, netonya 1,2%, persentase utaranya 99%. Dan terakhir netonya itu negatif 114 kg, persentase neto negatif 1900%, persentase utara sama dengan 2000%. Nah, ini jawabannya. Sebentar. Nah, ini jawaban. Ini ya. Nah, ini jawabannya ya. Selanjutnya ada soal nomor 3 nih. Seseorang membeli sekardus air mineral dengan isi 48 gelas air mineral dengan beras sekardus air mineral tersebut 1 kilo. Tentukan bruto, neto, dan tara dari sekardus air mineral tersebut dan jelaskan. Nah, diketahui, ditanyakan. Nah, jadi kita harus mencari dulu. Ingat bahwa 1 ml sama dengan 0,001 liter dan 1 liter sama dengan 1 kg. Nah, maka 240 ml sama dengan 0,24 liter dan 0,24 liter sama dengan 0,24 kg. Jadi berat netonya yaitu 0,24 kg. Nah, maka tara itu kan rumusnya bruto dikurangi neto, maka 1 dikurangi 0,24 jawabannya 0,76. Jadi brutonya 1 kg, netonya 0,24 kg, dan taranya 0,76 kg. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan 3 soal yang telah saya berikan dan jawabannya tadi sudah saya share. Nah, kalian tinggal pahami dan tulis kalau buat yang nonton video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.